Eh, Pada kesempatan ini saya akan uji nyali percobaan aja nih untuk apa sih, membuat sertifikat digital pakai Mikrotik, karena ini dibutuhkan kalau kita akan bikin Open VPN di Mikrotik. Kemarin malam, tadi malam sih, waktunya sempit banget jadi belum sempet sampai selesai. Kita coba bisa lihat sertifikat di wikinya Mikrotik. Nah, ini dia ada. Jadi di sini penjelasannya lumayan sederhana banget. Kita bisa pakai command line buat sertifikat Mikrotik. Oke. CRL URL. Oke. Ini akan saya catat, masukin ke wiki saya. Nyolong judulnya, tepatnya. Masukin ke Mikrotik karena saya akan coba eksperimen membuat VPN. Ini BGP, VPN kategori security ya kali. VPN Mikrotik sertifikat generate. Bagaimana membuat sertifikat di Mikrotiknya dulu. Nanti saya kembangkan pelan-pelan jadi Open VPN di Mikrotik. Karena itu dibutuhkan banget kalau kita pengen bikin sambungan antara dua LAN di tempat yang berbeda pakai Open VPN. Jadi kita akan coba masuk ini. Nah, bikin sertifikatnya seperti ini. Make certificate. Jadi bikin CA dulu. Nama CA-nya kita bisa kasih nama apa aja. Oh, harus bikin template. Common name. Kemudian sign certificate. Harus ditanda tangan sertifikatnya. Yang tanda tangan adalah si mesin ini. Nah, ini harus diganti nih pakai IP servernya. Kemudian ini tergantung ininya ya, panjang key-nya ternyata harus pakai trust. Nah, sekarang kasih trust. Ini apa judulnya? Oh, trust. Kemudian export. Nah, ini ekspornya, filenya ada di mana belum tahu juga. Harus cari sih filenya. Nah, ini ekspor sertifikat klien 1, klien 2 ini harus dicari ini sebenarnya filenya di mana, saya belum tahu. Now those exports can be imported to client file. Jadi bisa diimport ke mesin klien. Oke, sekarang print. Oke. Ini hasil.
Yang ada K-nya ini berarti ada private key-nya. L itu CRL, A itu authority, berarti dia punya authority, dia jadi CA. I di issued, T itu trust, bisa di trust. Oke. Sekarang kita akan coba. Kita percobaan banget ini sekarang. Yang kalau yang bikinnya kayaknya gampang, yang saya bingung ini waktu ekspornya ini, filenya ada di mana? Soalnya saya butuh file itu buat masukin lagi ke mikrotik yang satunya lagi. Jadi saya butuh 2 mikrotik sih sebenarnya. Mikrotik 1 udah ada. Saya akan copy lagi dari mikrotik Oni ini jadi di cloning jadi mikrotik 2. Saya punya 2 mikrotik full clone. Sekarang saya akan masuk di sini. Routernya baru mikrotik 1 yang masuk. Saya akan tambahkan edit preference, masukin ke mikrotik 2. Mikrotik 2 saya masukin sekarang. Ini mikrotik 2 masuk, finish. Jadi mikrotik 1, mikrotik 2 ada. Saya edit dulu. Network ininya 8 LAN, allow GNS3 untuk configure. Oke, jadi saya punya 2 mikrotik. Apply. Oke. Kok nggak keluar? Ada 2. Oh. Ini dia, end device harus pindah ke router. Oke. Apply. Oke. Nah, ini keluar sekarang. Jadi saya punya 2 mikrotik. Saya kasih cloud aja nyambungannya, dua-duanya, supaya 2 makhluk ini bisa sambung satu sama lain. Saya butuh switch di cloudnya. Oke. Ini Ethernet 0 masukin ke cloud, Ethernet 0 masukin ke cloud. Oke, ini saya tempelin ke sini. No. Ini harus dijalanin. Run. Saya butuh Ubuntu di sini buat akses ke mikrotik ini buat konfigurasi. Cuman sementara ini nggak usah dinyalain dulu karena saya akan coba konfigurasi pakai command line semua, jadi nggak perlu Linux, nggak perlu desktop lah. Ini buat cadangan aja Ubuntu saya taruh. Ini Ubuntu desktop kosong, standby doang sih Ubuntu. Oke. Apply. Oke. Ini Ubuntunya standby. Ini kondisi sudah on. Masuk ke konsol admin. Oke. System reset configuration. Reset biar konfigurasinya 0 semua ya. Ini coba masuk start. Udah start ya. Masuk ke konsol. Mana konsolnya? Configuration. Ini ada konsol. Di sini kenapa nggak ada konsol? Konfigurasinya harus dirubah lagi. Nah, ini konsol type masih none. Telnet. Harus di stop dulu lagi. Stop. Configuration, konsolnya dirubah jadi Telnet. Apply. Coba lihat konfigurasi lagi. Networknya 8 allow. Oke. Saya harus start lagi. Ternyata nggak langsung on ya konsolnya, Telnetnya. Oke. Ini udah baru nyala, mikrotik 2 nyala.
Jadi Mikrotik 1 jadi server, Mikrotik 2 jadi klien OpenVPN nantinya. Tapi ini sekarang videonya hanya akan bikin key-nya aja. Kemudian kita akan coba copy key-nya dari Mikrotik 1 ke Mikrotik 2. Oke. Ini saya akan masuk ke konsol. Nah, admin. Yes, quit. System reset configuration, yes. Saya akan masuk Mikrotik 1 dulu. Ini Mikrotik 2. Mikrotik 1 mana Mikrotik 1? Ini di Mikrotik 1. Admin. Oke, saya gedein biar Anda hidupnya enak semua. Oke, saya gedein lagi. Oke. Sekarang kita akan coba colong. Certificate. Ini saya colong aja. Jadi saya ada CA, ada server, ada klien. Jadi servernya OpenVPN server nantinya. Saya akan punya 2 klien di sini. Paste. Oke, nggak ada error. Jadi sertifikat coba print. Ini sertifikatnya. Oke. Kita lanjut. Sekarang, nah ini harus ganti IP-nya. IP-nya berapa? 88198. Ini IP-nya dia, udah dapat dari cloud 88198. Harusnya hal yang sama kita bisa lihat di Mikrotik 2 sih sebenarnya. IP print IP address print print 196 yang itu, yang Mikrotik 2 196, tapi nggak penting, ini di minimize aja. Sekarang saya akan coba, nah ini satu, tadi IP-nya berapa? Sorry, Mikrotik 198, jadi ini harus dibikin 88198. Nih 192.168.88.198, kemudian name myCA, name myCA. Oke, dan nah ini namanya nggak boleh sama semua ternyata. Oke. Oh, name-nya salah kan, si E-nya kecil. Dasar. Oke, no such item. Ya parah dah, ulang lagi dah. System reset, salah. Mendingan yang ini kita edit aja dah. Satu 192.168.88 berapa tadi? 198. Ini huruf besar huruf kecil pengaruh banget sih soalnya. Nah ini name-nya harus sama di sini. Bikin kacau dah. Tadi saya bikinin C-nya huruf besar. Kacau. Oke. Sekarang admin. Oke. Sekarang saya akan mulai ulang lagi. Certificate, saya tambahkan sertifikatnya. Oke. Sekarang saya kasih tanda tangan. Semua sertifikat di tanda tangan. Khusus untuk CA-nya harus kasih tahu hostnya, IP-nya berapa.
Do not match. Walah. Waduh. Berarti ini nggak boleh langsung paste gitu. Ulang lagi. Ini butuh waktu rupanya, sign yang ini harus selesai dulu, baru yang ini kita bisa lakukan. Jadi sign itu butuh lama, nggak bisa copy paste semua langsung. Gila. Berarti harus satu-satu nih ngerjainnya. Aduh, admin. Harus, ya belajar lah, ini namanya belajar. Iya. Come on, come on, come on. Oke. Paste. Oke. Sekarang ini satu-satu nih kerjainnya. Nih. Butuh waktu dia. Soalnya nih, dan kalau sebelum desain terus kita sign, kacau dia. Dan kan, iya butuh waktu dia. Ini harus satu-satu, nggak bisa sekaligus. Oke. Oke. Harus kasih kode di sini. IP public mikrotik sebagai CRL URL. Proses ini butuh waktu, harus dilakukan satu per satu. Jangan sekaligus. Oke, ini udah beres urusannya. Sekarang kita kasih trust. Kita bisa lihat sih sebenarnya di sini. Coba print. Nah, ini udah ada fingerprintnya. Setelah desain, dia keluar fingerprint ini. Oke. Sekarang kita harus kasih trust. C-nya bisa di trust nggak? Gitu. Oke. Sekarang jadi ini T-nya akan muncul di sininya. Kemudian set server trust juga. Oke. Coba kita print. Print. Nah, ini servernya 2 ini bisa di trust. Oke. Kenapa ini bukan issued? Kliennya nggak di issued. Oke. Oh, ini export. Nah, di sini yang seru nih urusannya. Ekspor sertifikat larinya kemana dia? Loh. Klien 1 sama klien 2 saya perlu ekspor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, masih 8. 6, 7, 8, 9. Oke. Coba klien 2. Oke. Ada di manakah dua makhluk itu? Nah, bingung dah lu. Sertifikatnya ada di mana ya? Ini seru nih. Jadi harus dapetin sertifikat yang ini. Dan ini bisa kita pakai buat ini soalnya. Mana tadi? Import on client machine. Now these export files can be, ini kalimat cuma gini doang, kurang ajar. Saya gedein. Ini kalimatnya cuma gini. Now these exported files can be imported on client machines.
Gimana caranya? Filenya ngambil di mana ini? Ada di bawah nggak ya? Ini via FTP. Ini harus di FTP. Jadi harus masuk ke oke. Saya akan coba masuk pakai Ubuntu ke sini. Start. Wah, ini harus dikasih ini dulu ya. Lupa. Berarti ini harus jadi router dulu. Sorry. Mikrotiknya harus jadi router. Belum jadi router soalnya. Kita harus bikin router sederhana dulu di mikrotiknya. Ini udah dapat, ini udah beres urusannya, tinggal yang ini aja yang harus dikerjain. Jadi kita bikin Ethernet 2 sampai Ethernet 8 jadi bridge. Bridge-nya IP-nya 101, DNS-nya gitu, remote request. Oke, yes, copy. Saya harus masuk sini. Oke. Kemudian kita firewall-nya diaktifkan, NAT-nya diaktifkan. Oke. Terus DHCP setup supaya dia aman. Bridge 1, DHCP address-nya 100/24, gateway-nya 1 bener. Ini dia akan kasih address dari 100 sampai 200. Oke, DNS server 881. Oke. Coba sekarang ininya disambungin. Oke. Oh, dia langsung connect, dia udah connect, dia udah nyambung. Oke, sekarang saya coba pakai FTP ke mikrotiknya. FTP 192.168.101 admin 0 ls dir. Oh iya bener, ada itu filenya. Ini ada client 1, client 2, sertifikat sama key-nya ada di sini. Geblek. Ternyata bisa pakai FTP. Oke. Get. Bintang. Geblek. Ups, nggak mau dia. Waduh, harus satu-satu. Bentar, saya pause dulu bentar. Oke, kita lanjut download FTP-nya. Jadi pakai bintang nggak bisa rupanya. Jadi harus satu-satu. Jadi caranya copy, paste. No transfer timeout. No transfer, nggak ada transferan. Not connected. Oh halah. Quit. Ulang lagi. Admin 0 ls. Ini harus belajar yang namanya perintah-perintah FTP ya. ls buat ngelihat. Jangan pakai get, coba pakai mget. Bintang. Mget multiple get maksudnya. Harusnya mau nih mget. No. Yes. Oh bener. Mget no. Yes. Dia nanya rupanya. Oh bisa deh. Pakai mget.
keambil semua berarti. Skin nggak usah lah, skin. Oke. Ini dia. Filenya ada di sini semua, dan kita bisa transfer ini ke mikrotik yang satunya lagi. Caranya gimana? Ini harus kita lepas, pindahin ke sini, FTP ke sono. Rada gila caranya ini. Cuman menarik, berarti mikrotik ada FTP-nya sih sebenarnya. Cuman berbahaya banget itu, karena bisa dihack lewat FTP berarti. Waduh, baru tahu gua. Coba saya dari sini. Ini saya masuk ke mikrotik saya beneran. FTP 881. Bener, sialan, kurang ajar. Anjrit. Ada. Bener. La ilaha illallah. Ternyata ada FTP-nya mikrotik, baru tahu saya. Waduh, kacau dah. Harus bisa dimatiin sih pasti. Jadi kalau udah selesai bisa dimatiin nih pasti mikrotiknya, FTP-nya. Soalnya bahaya banget kebuka kayak gitu. Oke, berarti udah bisa. Jadi di sini harus tambahin FTP untuk download file, cert dan key dari Linux client, FTP IP mikrotik, mget bintang. Itu caranya. Quit. Dah. Oke. Jadi kita bisa download, bisa upload lagi ke kalau ya FTP itu perintahnya get buat ngambil, put buat naro. Kira-kira gitu perintahnya. Oke. Cuman ini sertifikat aja, saya belum masuk ke OpenVPN ya. Jadi sertifikat bisa kita buat sih sebenarnya. Oke. Keren. Oke, ini saya tutup dulu videonya. Paling enggak kita bisa bikin sertifikat, bisa sign sertifikat, bisa kasih ini sign, ini bisa kasih trust ke sertifikat itu. Oke. Kemudian kita bisa ekspor, kita bisa ambil pakai FTP. Oke. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran sedikit tentang sertifikat di mikrotik. Ini dibutuhkan kalau kita main OpenVPN.